Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Ketika Jian He melihat Zhu Hengyu keluar, dia bergegas memberi hormat. Zhu Hengyu melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terlalu sopan, dan memintanya untuk duduk dan berbicara. Setelah Zhu Hengyu duduk, Jian He juga duduk, dan Zhu Xiaomei dengan gembira berlari untuk membuat teh untuk keduanya. Setelah duduk, Jian He tidak sabar untuk mengatakan, "Nak, seseorang datang untuk menggali tembok." Zhu Hengyu mengangguk dan memberi isyarat kepada Jian He untuk melanjutkan. Jian He pikir Zhu Hengyu akan sangat terkejut, tetapi tidak menyangka Zhu Hengyu begitu tenang. Hanya saja Jian He juga orang yang telah mengalami angin kencang dan gelombang. Melihat Zhu Hengyu begitu tenang, hanya beberapa saat tertegun, dia tidak lagi berjuang, tetapi terus berkata. Siapapun yang menggali di bawah tembok, kondisinya sangat baik. Zhu Hengyu mendengarkan kata-kata Jian He, tetapi menundukkan kepalanya dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jian He melirik Zhu Hengyu dan melanjutkan. Syarat pertama yang dia berikan adalah 50 batu ajaib menengah setiap bulan. Ya, itu tidak buruk, bagaimana dengan yang kedua? Zhu Hengyu mengangguk kosong dan bertanya. Aturan kedua adalah bahwa, selama kamu mengikutinya, mari kita menjadi murid resmi dari Demon Sword Sect. Oh, berarti melewati langit. Zhu Hengyu mendengar kondisi kedua ini dan berkata dengan sedikit terkejut. Namun, ekspresi Zhu Hengyu berfluktuasi hanya sedikit, dan dia memulihkan ketenangannya sebelumnya. Bagaimana dengan pasal 3? Zhu Hengyu terus bertanya. Aturan ketiga adalah selama kamu mengikutinya, aku bisa mendapatkan keterampilan sihir warisan. Hebat, hebat. Zhu Hengyu menghela nafas setelah mendengar kata-kata Jian He. Setelah Jen selesai berbicara, dia tutup mulut dan hanya menatap Zhu Hengyu. Menunggu Zhu Hengyu untuk mengekspresikan pikirannya. Jian He ingin melihat apa yang Zhu Hengyu ingin lakukan. Zhu Hengyu merenung sejenak sebelum berkata. Kondisi yang sangat bagus, apalagi kamu, bahkan aku sedikit tergoda. Aku ingin tahu siapa yang akan dapat membuat kondisi luar biasa seperti itu. Zhu Hengyu mengerutkan kening di langit malam yang kosong dan berkata dengan ringan. Su Ziyun. Jian He membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan Zhu Hengyu. Ternyata itu dia. Zhu Hengyu mendengar tiga kata Su Ziyun dan matanya berkedip. Sebenarnya, Zhu Hengyu sudah lama berpikir bahwa seseorang akan menggalinya di sudut. Namun, Zhu Hengyu tidak pernah berpikir bahwa kaki yang menggali ini adalah Su Ziyun, leluhur-leluhur sekte tersebut. Itu kata-katanya, itu normal untuk bisa meresepkan kondisi ini. Zhu Hengyu berkata dengan ringan. Jian He di sisi lain tidak berbicara, tetapi hanya menyipit dan menatap Zhu Hengyu, tidak tahu harus berpikir apa. Keduanya terdiam beberapa saat sebelum Zhu Hengyu berkata. Aku tahu, kembali dulu, sampai jumpa besok. Jian He memandang sikap Zhu Hengyu, dan itu agak tidak jelas. Dia berpikir bahwa Zhu Hengyu akan melompat seperti guntur, atau mencoba untuk mempertahankannya. Tapi Jian He tidak pernah berpikir bahwa reaksi Zhu Hengyu begitu jelas. Pada saat ini, Jian He memiliki 1000 kata di dalam hatinya, tetapi melihat gambar Zhu Hengyu, dia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Jian He menghela nafas berat dan kemudian, setelah memegang tinju di Zhu Hengyu, dia pergi. Ada apa, kenapa kamu pergi begitu cepat? Zhu Xiaomei baru saja membuat teh dan mengetahui bahwa Jian He telah pergi. Apa yang harus saya lakukan dengan teh yang baru diseduh? Zhu Xiaomei mengeluh. Zhu Hengyu mendengarkan kata-kata Zhu Xiaomei, mengambil cangkir teh, menyesap, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, biarkan saja, seseorang akan datang nanti. Zhu Xiaomei mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu dan berkata dengan ekspresi tidak percaya. Siapa yang akan datang tengah malam ini? Tepat setelah Zhu Xiaomei selesai berbicara, seseorang mengetuk pintu lagi. Mata Zhu Xiaomei melebar dan dia menatap Zhu Hengyu dengan tak percaya. Apakah kamu beruntung? Zhu Hengyu tersenyum dan mendorong Zhu Xiaomei. Pergi dan buka pintunya, kamu akan tahu sebentar lagi. Apa yang sedang terjadi, ini masih misterius. Zhu Xiaomei memberi Zhu Hengyu pandangan kosong, dan kemudian pergi untuk membuka pintu untuk dirinya sendiri. Ketika Zhu Xiaomei membuka pintu, Zheng Xiaoyu berdiri di pintu. Ternyata Sister Zheng ada di sini. Apakah ada sesuatu yang terjadi di tengah malam? Zheng Xiaoyu melihat Zhu Xiaomei membuka pintu, sedikit tersenyum, lalu berkata. Maaf, Nona, aku di sini untuk mengganggumu selarut ini. Bolehkah aku bertanya apakah kau di sini? Mendengar mencari Zhu Hengyu lagi, Zhu Xiaomei berkata kepada Zheng Xiaoyu. Menunggu kamu di halaman, teh sudah siap. Apa? Zheng Xiaoyu terkejut ketika mendengarnya. Ketika saya memasuki halaman, saya melihat itu seperti kata Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu duduk di bangku batu dan sedang minum teh.
Zhu Hengyu melihat Zheng Xiaoyu datang dan menyapanya untuk duduk. Sudah terlambat, apakah ada sesuatu? Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan bertanya. Zheng Xiaoyu di sisi lain tidak begitu tenang. Dia tidak tahu apa yang Zhu Hengyu persiapkan untuk minum teh dan yang lainnya. Hanya saja situasinya mendesak dan Zheng Xiaoyu sudah terlambat untuk memikirkannya. Setelah minum seteguk teh, Zheng Xiaoyu mengucapkan kata-kata yang baru saja dikatakan Jian He. Zhu Hengyu pernah mendengarnya sekali, dan tidak ada jejak kejutan saat ini. Untuk Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu masih mengatakan hal yang sama kepada Jian He. Kamu akan tidur dengan tenang sejak kamu kembali, dan kamu akan bertemu besok. Melihat wajah tenang Zhu Hengyu, Zheng Xiaoyu merasa agak samar di hatinya. Apakah dia gagal mengatakan keberuntungan? Zheng Xiaoyu berpikir dengan tidak pasti. Hanya saja Zhu Hengyu berhenti berbicara, dan Zheng Xiaoyu tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Zheng Xiaoyu tampak bingung, dan dia memberi Zhu Hengyu setengah ragu, lalu kembali ke kediamannya sendiri. Setelah mengirim pergi Zheng Xiaoyu, Zhu Xiaomei juga tahu apa yang terjadi. Mengapa Su Ziyun ini begitu buruk? Apakah hebat menjadi kepala toko? Bisakah kamu hanya menggali sudut dinding ketika kamu adalah kepala toko? Zhu Xiaomei berteriak dengan ekspresi menghina. Zhu Hengyu hanya minum teh dan membiarkan Zhu Xiaomei curhat di sana. Setelah memarahi untuk sementara waktu, Zhu Xiaomei berhenti. Apakah kamu nyaman? Zhu Hengyu bertanya, tersenyum pada Zhu Xiaomei. Tidak nyaman. Setelah bermain Su Ziyun, aku akan merasa nyaman. Kata Zhu Xiaomei dengan tatapan sengit. Apakah kamu pernah bertarung? Zhu Hengyu memandang Zhu Xiaomei dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Tidak bisa mengalahkannya. Zhu Xiaomei sangat sadar diri. Zhu Hengyu menghibur Zhu Xiaomei dengan beberapa kata kenyamanan, dan ketukan terdengar di luar pintu. Siapa? Zhu Xiaomei masih sedikit marah, jadi dia tidak marah dan bertanya. Ini aku. Suara Gao Pengyi datang dari luar pintu. Setelah mendengar ini, Zhu Xiaomei dengan cepat mengumpulkan emosinya, berdiri, dan membuka pintu. Gao Pengyi di luar pintu mendengarkan nada bicara Zhu Xiaomei, sedikit tidak jelas. Hanya saja Gao Pengyi sudah terlambat untuk memikirkannya, dan Zhu Xiaomei membuka pintu. Masuk dan tunggu kamu untuk waktu yang lama. Emosi Zhu Xiaomei masih sedikit tidak menyenangkan, jadi dia tidak menunggu Gao Pengyi berbicara, jadi dia banyak bicara. Ketika Gao Pengyi mendengarnya, dia terkejut dan bertanya-tanya mengapa dia menunggunya. Tetapi sekarang setelah dia tiba di sini, dia tidak akan mundur. Jadi Gao Pengyi mengikuti Zhu Xiaomei ke halaman kecil. Menyaksikan Zhu Hengyu berakhir di bangku batu, teh di depan sudah siap. Gao Pengyi kemudian mengerti apa arti kalimat Zhu Xiaomei untuk menunggu lama. Tuan, apakah kamu tahu? Gao Pengyi menatap tatapan Zhu Hengyu yang tidak terduga, dan bertanya dengan ketidakpastian. Apa yang aku tahu? Gao Pengyi bertanya pada Zhu Hengyu sedikit, tetapi dia tidak bisa menahan tangis atau tertawa. Melihat ekspresi Zhu Hengyu, Gao Pengyi tidak tahu obat apa yang dijual Zhu Hengyu di labu. Pada akhirnya, Gao Peng bahkan tidak menebak, dia hanya mengatakan semuanya. Pernyataan Gao Pengyi persis sama dengan apa yang dikatakan Jian He dan Zheng Xiaoyu. Setelah mendengarkan, Zhu Hengyu mengangguk, dan kemudian mengatakan sesuatu. Kamu kembali dulu dan akan bertemu kamu besok. Kata-kata Gao Pengyi didorong kembali oleh Zhu Hengyu. Akhirnya Gao Pengyi menghela nafas tanpa daya, dan kemudian berjalan keluar dari kediaman Zhu Hengyu. Karena menggali dinding, Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei keduanya mengantuk. Keduanya duduk di halaman dengan secangkir teh, minum sambil menunggu seseorang datang. Hanya setelah Gao Pengyi pergi, sampai subuh, tidak ada yang datang untuk menemukan Zhu Hengyu. Zhu Xiaomei tidak tahu kelebihan dan kekurangannya, hanya minum teh tanpa hati. Zhu Hengyu sedikit kecewa ketika dia melihat bahwa tidak ada yang datang kepadanya lagi. Hanya saja ini semua yang diharapkan oleh Zhu Hengyu, jadi dia tidak menunjukkan banyak emosi. Hari sudah subuh, dan setelah Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei beres, mereka tidak menunggu dan langsung pergi ke toko bubur. Setelah keduanya datang ke toko bubur, mereka melihat seseorang menunggu di pintu. Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi yang menemukan Zhu Hengyu tadi malam. Ayo, masuk dan bicara. Zhu Hengyu memandang ketiga orang itu, tersenyum sedikit, dan kemudian membuka pintu. Wajah Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi tidak terlalu tampan. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, mereka bertiga diam dan berjalan ke toko. Setelah memasuki toko, mereka duduk secara terpisah, dan Zhu Hengyu pertama kali bertanya. Hanya bertiga, segalanya agak tidak memuaskan, tetapi ketika Zhu Hengyu mengatakan ini, tidak ada sedikit kerugian, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah mendengarkan pertanyaan Zhu Hengyu, Gao Pengyi menjawab. Ya, hanya kita bertiga yang tersisa, dan sisanya pergi ke Su Ziyun. Zhu Hengyu mengangguk, lalu memandangi tiga orang di depannya dan bertanya. Kenapa kalian bertiga tidak pergi ke Su Ziyun dengan mereka? Bagaimana kita bisa bertobat dari apa yang telah ditentukan? Kata Jen pertama. Setelah mendengarkan Jian He, Zhu Hengyu mengangguk. Sungai Jen ini memiliki ketekunan tersendiri.
Apapun yang ditentukan akan mati tanpa pertobatan. Meskipun Meng Yi terdengar ini tampaknya terlalu keras kepala, jelas merupakan kerugian besar. Tetapi hanya dengan cara ini sebuah peristiwa besar dapat dicapai. Karakter Jian He begitu keras kepala, dan bertekad untuk segalanya. Ini termasuk tidak hanya kesetiaannya kepada Zhu Hengyu, tetapi juga ketekunannya yang tak tergoyahkan, yang sebanding dengan hati batu terhadap Tao. Orang seperti itu, selama dia diberikan sumber daya dan peluang yang cukup, secara alami akan menjadi naga manusia. Jika orang yang tangguh tidak dapat berhasil, jadi siapa lagi yang bisa sukses di dunia ini? Terlalu gigih tentu merupakan kerugian. Tetapi dari sudut pandang lain, bukankah ini ketekunan dan kebijaksanaan yang hebat? Mengangguk kagum, Zhu Hengyu menoleh dan melihat dua lainnya. Cao Qin Mucu, itu bukan karakterku. Karena aku telah memilih, aku harus melakukan semuanya. Zheng Xiaoyu menatap Zhu Hengyu sambil tersenyum dan berkata, Suster Zheng. Zhu Xiaomei mendengarkan kata-kata Zheng Xiaoyu dan sangat tersentuh. Matanya sedikit lembab, Zhu Hengyu hanya tersenyum dan mengangguk. Karakter mulia Zheng Xiaoyu adalah hal yang paling menghina. Jika dia terguncang karena ketenaran dan kekayaannya, bukan giliran Zhu Hengyu untuk memintanya. Untuk Zheng Xiaoyu, begitu dia memilih, dia akan mati tanpa penyesalan. Membiarkan pengkhianatannya membuatnya lebih menyakitkan daripada membiarkannya mati. Orang dengan karakter berkualitas tinggi juga merupakan keberadaan Dadao yang paling dekat dan paling dimanja. Orang seperti itu adalah yang paling cocok untuk monastik. Memiliki karakter seperti itu adalah biarawan sejati. Zheng Xiaoyu adalah model seorang biarawan. Seperti teratai salju di gletser, karakternya adalah yang tertinggi. Eksistensi seperti Zheng Xiaoyu selalu berbuat lebih banyak dengan sedikit usaha. Semua orang yang vulgar mencoba mendekati jalan untuk mendekatinya. Seorang biksu seperti Zheng Xiaoyu adalah sebaliknya. Tanpa usahanya, Dadao secara alami akan dekat dengannya, memanjakannya, dan memperlakukan anak-anaknya seperti biasa. Orang seperti itu disebut sombong surga, kesayangan surga. Di masa lalu, Zheng Xiaoyu dibatasi oleh kedekatan magis, sehingga jalan untuk berlatih terputus. Tapi sekarang berbeda. Selama dia mengikuti Zhu Hengyu, afinitas magisnya secara alami akan meningkat dari hari ke hari. Setelah kekuatan magisnya ditingkatkan, latihannya akan digandakan dengan separuh upaya. Tersenyum dan mengangguk ke Zheng Xiaoyu. Akhirnya, Zhu Hengyu memandang Gao Pengyi. Menteri yang setia tidak masalah bagi kedua tuan. Bahkan jika Gao Pengyi sudah mati, dia tidak akan pernah melakukan hal pengkhianatan. Apa yang saya Gao Pengyi inginkan, saya bisa mendapatkannya dengan tangan saya sendiri. Mengapa tidak menunggu orang lain memberikan sedekah? Prajurit yang disebut tidak minum air mata air yang merampok, dan mereka yang bersih tidak dikenakan makanan yang dipacu. Setelah mendengar kata-kata Gao Pengyi, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Itu laki-laki. Gao Pengyi mendengarkan pujian Zhu Hengyu dan tersenyum. Menatap Gao Pengyi, Zhu Hengyu tidak bisa menyembunyikan apresiasi batinnya. Gao Pengyi ini benar-benar seperti harimau yang menelan dunia. Jika dikatakan bahwa karakteristik Zheng Xiaoyu berkarakter tinggi, maka Gao Pengyi ini adalah yang paling murah hati dan heroik. Jika Anda ingin mengkhianati orang seperti itu, Anda benar-benar ingin menjadi buta. Kebanggaan dan harga dirinya tidak pernah membiarkan dirinya melakukan pengkhianatan. Seseorang seperti Gao Pengyi, meskipun bukan orang terdekat di jalan, namun, dalam pertarungan yang sebenarnya, itu adalah yang paling mampu mengerahkan kekuatannya sendiri, bahkan melebihi batas dan bermain di level super. Seorang pria heroik seperti Gao Pengyi adalah yang paling cocok untuk cara bertarung, cara membunuh. Di medan perang, bahkan jika kekuatannya jauh lebih tinggi dari Gao Pengyi, itu mungkin bukan lawannya. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Hengyu mengangguk dan berkata dengan ringan. Selamat atas lulus tes terakhir. Apa? Beberapa orang mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, yang semuanya tampak tidak jelas. Ini adalah tes terakhir untukmu. Hanya setelah lulus tes terakhir ini aku akan benar-benar dikenali oleh Zhu Hengyu. Zhu Hengyu sekarang menyingkirkan wajahnya yang tersenyum dan menatap beberapa orang dengan ekspresi serius. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, mereka bertiga memiliki penampilan yang berbeda dan tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Karena itu kakak dan adikku yang diakui oleh Zhu Hengyu, aku tidak akan menyembunyikannya. Kami akan diberkati dan berbagi di masa depan. Berbicara tentang kata-kata, Zhu Hengyu mengeluarkan 3 objek berkilauan dari cincin dimensi, yang merupakan bola hitam yang diwariskan. Jian He, Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu tidak tahu hal ini, mereka semua penasaran. Ini adalah warisan keterampilan sihir. Zhu Hengyu menjelaskan. Ketiganya terkejut ketika mereka mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat bola hitam warisan ini. Karena kamu mengikutiku dengan patah hati, aku tidak akan pelit. Keterampilan sihir yang diwariskan ini akan diserahkan kepadamu terlebih dahulu, dan akan ada kejutan lain nanti. Zhu Hengyu berkedip pada beberapa orang sambil tersenyum dan berkata.
Zhu Hengyu kemudian membagikan 3 bola hitam ketiga. Pada saat ini, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi memegang bola hitam warisan mereka sendiri, dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Wajah Jian He penuh semangat. Zheng Xiaoyu harus banyak tenang, tapi berulang kali menatap bola hitam warisan secara berulang. Gao Pengyi adalah yang paling dibesar-besarkan, dia tertawa gembira, dan sudut matanya agak basah. Aku tidak tahu apakah itu karena dia tidak bisa tertawa atau bergerak. Zhu Hengyu melihat ekspresi ketiga orang itu, sedikit tersenyum, dan terus berbicara. Keterampilan sihir yang aku pilih tepat untukmu. Letusan energi ajaib Sungai Jen. Api sihir Zheng Xiaoyu meledak. Sihir Gao Pengyi adalah kegilaan. Setelah Zhu Hengyu mengumpulkan nama, dia memberi ketiga orang itu metode dan karakteristik pewarisan keterampilan sihir. Setelah mendengarkan perkenalan Zhu Hengyu, mereka bertiga mengangguk dan mengatakan bahwa mereka semua telah menulis. Ada 2 cara untuk memperbaiki bola hitam ini. Yang pertama adalah kalsinasi dengan api ajaib. Yang kedua adalah menjatuhkan setetes darah ke dalam bola ajaib yang diwariskan. Zhu Hengyu tahu bahwa afinitas magis dari 3 orang itu hampir nol. Dia mengatakan itu, terutama untuk memberitahu ketiga orang metode pemurnian kedua. Pada saat ini, 3 talenta ini mengikuti Zhu Hengyu selama kurang dari 2 bulan. Karena waktunya terlalu singkat, afinitas magis dari ketiganya tidak berubah. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, mereka bertiga tidak ragu-ragu dan memotong jari mereka dengan pedang panjang mereka. Setelah darah menetes ke bola hitam warisan, 3 bola hitam warisan berubah menjadi 3 ki hitam, dan memasuki tubuh Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi masing-masing. Mereka bertiga hanya merasakan sakit di otak mereka, dan sepotong pesan misterius muncul di pikiran mereka. Ketiganya sangat bersemangat dan bergegas ke Zhu Hengyu. Ini adalah kinerja dari 3 orang yang benar-benar menyerah kepada Zhu Hengyu. Zhu Hengyu memandang ketiganya, mengangguk puas, lalu berkata, "Ayo bangun, ikuti aku Zhu Hengyu, aku jamin kamu masa depan yang indah." Bersumpah setia, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi berkata serempak. Ketiganya sekarang emosional. Kamu coba kemampuan sihir. Zhu Hengyu mengatakan hal itu. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, mereka bertiga berdiri satu sama lain, mereka juga sangat ingin tahu tentang kekuatan keterampilan sihir ini. Jadi dia menutup toko secara langsung, menemukan tempat terpencil, dan bersiap untuk bereksperimen dengan keterampilan sihir beberapa orang. Jian He pertama kali menunjukkan kekuatan letusan energi sihir. Di ruang terbuka terpencil ini, Jian He sepenuhnya menunjukkan keunggulan kecepatannya. Pada saat ini, dengan bantuan letusan energi sihir, kecepatan Yan Hedu bahkan lebih tinggi, dan hampir menyilaukan. Zhu Hengyu tahu bahwa itu benar untuk memberikan keterampilan sihir ini kepada Jian He. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kecepatan letusan ajaib ini ditambah dengan Sungai Jen dapat mencapai efek yang luar biasa. Setelah menyelesaikan uji Jian He, giliran Zheng Xiaoyu kembali. Saya melihat Zheng Xiaoyu menarik napas dalam-dalam dan kemudian tenang. Setelah 3 napas, di tangan Zheng Xiaoyu, tampak bola api menyala dengan api berapi-api. Kemudian Zheng Xiaoyu berteriak dan bola api langsung dibuang oleh Zheng Xiaoyu. Setelah bola api terbang jauh di udara, Zheng Xiaoyu berteriak meledak. Saya melihat bola api itu meledak dalam sekejap, dan bola api kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Untungnya, Zhu Hengyu sudah memasang perisai ajaib pada semua orang, kalau tidak ledakan ini pasti akan terpengaruh. Pada saat ini, bola api kecil itu meledak mengenai perisai sihir, dan langsung diblokir. Hebat, Zheng Xiaoyu berseru, dia bahkan tidak percaya bahwa inilah yang dia lakukan. Zhu Hengyu juga sangat puas dengan efek teknik sihir ini dan berdiri di sana dan sedikit mengangguk. Akhirnya, giliran Gao Pengyi. Melihat semburan api sihir Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu juga memiliki beberapa tangan yang gatal, jadi dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan kemudian berbicara kepada Gao Pengyi. Kemarilah, mari kita main game. Berbicara, Zhu Hengyu juga mengaitkan Gao Gaoyi. Gao Pengyi mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Zhu Hengyu melihat ekspresi Gao Pengyi, tersenyum sedikit, dan kemudian dia terkejut, dan momentumnya mulai naik dengan gila. Zhu Hengyu telah menyembunyikan level monster aslinya selama 2 hari terakhir, hanya untuk menguji orang-orang ini. Sekarang setelah tes telah selesai, Zhu Hengyu tidak akan lagi disembunyikan, dan 21 periode perbaikan tubuh akan meledak dalam sekejap. Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi menyaksikan momentum Zhu Hengyu pada saat ini, dan rahangnya jatuh. Pada titik ini, ketiganya sudah memberikan alasan pada 5 mayat yang dikagumi Zhu Hengyu. Sebulan yang lalu, Zhu Hengyu hanya basis budidaya tahap ke-10 dari tubuh iblis. Hanya dalam 1 bulan, tingkat tubuh Zhu Hengyu telah meningkat 11 segmen. Jika ketiga orang ini tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Zhu Hengyu melihat ekspresi kusam dari ketiga pria itu, sedikit tersenyum, dan berkata kepada Gao Pengyi. Lao Gao, ayolah. Jangan takut menyakitiku kali ini. Zhu Hengyu jelas menganggap Gao Pengyi sebagai miliknya.
Dia biasa memanggil Gao Pengyi dengan nama langsungnya. Gao Pengyi mendengar Zhu Hengyu memanggilnya seperti ini, dia terpana sebentar, lalu tersenyum di sudut mulutnya, melepas mantelnya dan menunjukkan otot-ototnya. Sepertinya itu orang yang tepat. Gao Pengyi berbisik sambil bergerak. Zhu Hengyu tidak berbicara, tetapi berdiri di sana dengan senyum di punggungnya, tangannya di punggung, penampilan acuh tak acuh. Gao Peng mengambil inisiatif untuk memahami, meremas tinjunya, dan kemudian berkata, "Aku akan pergi." Setelah berbicara, Gao Pengyi menekankan kakinya dengan keras, mengerdilkan dirinya sendiri, dan bergegas menuju Zhu Hengyu. Gao Pengyi hanya memiliki tingkat ke-14 tubuh sihir, dan tidak menggunakan energi sihir untuk menjadi kekerasan. Dia sama sekali bukan lawan Zhu Hengyu. Pukulan penuh Gao Pengyi dengan percaya diri, dengan mudah lolos oleh Zhu Hengyu. Itu tidak menarik lagi, bagian ke-21 dari tubuh iblis harus menghindar. Gao Pengyi meninju udara dengan pukulan, mengerutkan kening dan menatap Zhu Hengyu sambil tersenyum. "Oke, kalau begitu jangan bersembunyi." Zhu Hengyu tersenyum sedikit, tidak lagi membawa tangannya, tetapi berjalan dengan kecepatan yang baik, dan membuka postur melawan pertempuran. Itu benar, mulut Gao Pengyi meringkuk dan berkata. Kemudian Gao Pengyi sekali lagi menggunakan kekuatan terkuat untuk menuju Zhu Hengyu. Zhu Hengyu melihat kekuatan Gao Pengyi, tidak lagi menghindar, tetapi meninju, menghadap tinju Gao Pengyi. Saat kedua tinju berpotongan, suara keras meledak dalam sekejap. Debu yang tak terhitung jumlahnya meningkat secara instan di lapangan. Ketika debu menyebar, semua orang melihat ke lapangan. Saya melihat Zhu Hengyu mundur 3 langkah, tetapi Gao Pengyi langsung mundur melampaui 10 langkah. Ini adalah celah antara segmen ke-14 dari tubuh sihir dan segmen 21 dari tubuh sihir. Bahkan jika kekuatan Gao Pengyi tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Namun di hadapan kekuatan absolut, masih belum ada yang bisa dihancurkan. Setiap kali tubuh ajaib dipromosikan, itu adalah peningkatan kualitatif. Ini juga alasan mengapa Zhu Hengyu begitu gigih untuk meningkatkan level tubuh sihir. Pada saat ini, Zhu Hengyu 7 tahap lebih tinggi dari Gao Pengyi. Gao Pengyi dapat bertarung melawan orang-orang yang berada di atas 7 pangkatnya, dan juga dapat membuat lawan mundur 3 langkah. Gao Pengyi, 10 langkah jauhnya, memandang tinjunya dan merasakan rasa kegagalan untuk pertama kalinya. Tapi dia tidak berkecil hati, ini adalah himpitan level monster, dan dia tidak bisa mengubahnya. Tetapi selama tubuh iblisnya dapat dipromosikan ke tingkat yang sama dengan Zhu Hengyu. Kemudian Gao Pengyi dapat dengan mudah meledakkan Zhu Hengyu 10 langkah lagi. Pada tahap ini, Gao Pengyi jelas bukan lawan Zhu Hengyu. Dan Gao Pengyi juga memiliki kemampuan sihir warisan dari kemarahan energi magis. Kali ini pada awalnya dimaksudkan untuk menguji kekuatan sihir. Pada saat ini, Gao Pengyi tidak lagi menunda waktu. Gao Pengyi berteriak, "Sihir bisa kejam." Kulihat otot-otot Gao Pengyi tiba-tiba membengkak. Otot-otot yang diikat memiliki tonjolan, seperti batu dengan ujung yang tajam. Hanya dengan melihatnya dengan mata, Anda bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam otot. Ketebalan tubuh Gao Pengyi 3 atau 4 lingkaran. Rambutnya berdiri tegak. Gao Pengyi awalnya adalah tipe yang sangat kuat, saat ini dia lebih seperti Warcraft yang kuat. Kemudian Gao Pengyi bergegas ke Zhu Hengyu lagi. Kali ini kekuatan Gao Pengyi berbeda dari terakhir kali. Zhu Hengyu memandangi postur Gao Pengyi, mengambil napas dalam-dalam, dan menunjukkan sikap penuhnya. Kali ini suara yang dihasilkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Debu yang terangkat juga lebih kacau daripada terakhir kali. Dalam deru keras, debu yang meledak tiba-tiba benar-benar menutupi sosok keduanya. Selain dari raungan keras, tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Saya hanya bisa mendengar suara menderu satu demi satu dalam asap dan debu, menderu terus-menerus. Beberapa orang di samping tertegun, tetapi mereka tidak berharap keduanya menciptakan momentum yang kuat. Ketika debu menyebar lagi, semua orang dengan cepat memeriksa situasi 2 orang di lapangan. Zhu Hengyu dan Gao Pengyi masing-masing mundur dari jarak 5 kaki. Gao Pengyi bertarung melawan Zhu Hengyu berdasarkan kekuatan sihirnya. Menyaksikan Gao Pengyi terengah-engah karena latihan itu terlalu intens. Zhu Hengyu juga penuh kejutan. Zhu Hengyu tahu bahwa energi magis ini akan menghasilkan efek terbaik untuk Gao Pengyi. Tapi dia masih meremehkan efek teknik sihir ini, dan juga meremehkan tubuh Gao Pengyi. Lompat katak tingkat 14 dari tubuh sihir menantang 21 segmen tubuh sihir, dan akhirnya sama rata. Apa yang membuat Zhu Hengyu paling menakutkan adalah bahwa energi magis ini bisa menjadi kejam, dan masih memiliki superposisi energi fitur tersembunyi. Dari saat ketika energi magis bersemangat. Dalam waktu 3 napas, Gao Pengyi membuat total 3 pukulan. Meskipun pukulan pertama sangat sengit, itu 2 kali lebih tinggi dari serangan biasa Gao Pengyi, tapi Zhu Hengyu masih memegangnya dengan mantap. Tapi pukulan kedua Gao Pengyi, kekuatan ledakan yang terkandung di dalamnya, digandakan lagi atas dasar menggandakan pukulan pertama. Ini belum berakhir, ketika Gao Pengyi melemparkan tinjunya untuk ketiga kalinya. Kekuatan pukulan itu digandakan lagi berdasarkan pukulan kedua. 3 pukulan berturut-turut, tinju sangat marah.
Setiap pukulan 2 kali lebih kuat dari pukulan terakhir. Jika bukan karena saat terakhir, Zhu Hengyu menopang perisai energi magis tepat waktu, menghalangi pukulan marah. Yang buruk, sangat mungkin dia terluka. Meskipun hanya 3 pukulan yang ditembakkan, itu sudah cukup bagi Gao Pengyi untuk bermain untuk waktu yang lama. Hanya saja Gao Pengyi sama sekali bukan orang seperti itu, dia tidak akan puas dengan level ini. Bahkan pada saat ini, Gao Pengyi, yang terengah-engah dengan keras, merasa sedikit tidak memuaskan. Dia merasa bahwa pertama kali dia melakukan keterampilan sihir, dia tidak terlalu terampil, jadi dia tidak mengerahkan semua kekuatannya. Setelah semua orang menyelesaikan tes, mereka kembali ke toko bubur. Pada saat ini, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi semua memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Setelah mereka tahu bahwa Zhu Hengyu telah menjadi tubuh iblis selama 21 periode, mereka merasakan sedikit emosi selain kejutan. Beberapa orang bertukar kata, Zhu Hengyu mengirim mereka kembali untuk terus berlatih keras. Mengikuti instruksi Zhu Hengyu, mereka bertiga, Jian He, Zheng Xiaoyu, dan Gao Pengyi, bangkit dan kembali. Pada saat ini, hanya Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei yang tersisa di toko. Setelah Zhu Hengyu memperhatikan mereka bertiga pergi, dia melihat cangkir teh di tangannya dengan sedikit terkejut. Zhu Xiaomei memandang Zhu Hengyu seolah sedang berpikir dan tidak berani repot. Zhu Hengyu memang sedang berpikir. Ketika dia memilih para pelayan ini, dia tahu bahwa seseorang akan datang untuk menggali tembok. Tapi Zhu Hengyu tidak pernah memikirkannya dari awal sampai akhir, dan orang yang menggali sudutnya adalah Su Ziyun. Su Ziyun, sebagai putra arogan dari surga sekte, telah dicintai oleh ribuan orang. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Zhu Hengyu tidak tahu mengapa Su Ziyun melakukannya. Zhu Hengyu hanyalah murid junior yang berlatar belakang pengemis di antara ratusan ribu murid sekte pedang iblis domba ini, dia tidak layak disebut sama sekali. Tapi Su Ziyun pasti tidak akan melakukannya tanpa alasan. Dalam pandangan Zhu Hengyu, alasan yang paling mungkin adalah bahwa ia dikalahkan oleh Su Ziyun dalam memasak pada saat ujian masuk. Pada saat itu, Su Ziyun pergi dengan marah, mungkin mencatat kebencian ini. Hanya saja Zhu Hengyu hanya memasak dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Masuk akal bahwa bahkan jika Su Ziyun ingat kebencian, Master Fan harus diingat dan Zhu Hengyu tidak akan terlibat. Tapi Zhu Hengyu memutar otak dan tidak bisa menemukan alasan yang lebih baik. Pada akhirnya, Zhu Hengyu hanya bisa dikaitkan dengan volume gas Su Ziyun yang rendah, ia juga termasuk dalam rentang kebencian ketika ia memulai tes masuk. Masih ada banyak celah dalam penjelasan ini, tetapi Zhu Hengyu hampir tidak dapat menemukan alasan ini. Sama seperti Zhu Hengyu yang meragukan dirinya sendiri, Su Ziyun di sisi lain tersenyum. Pada saat ini, 7 orang yang mengenakan pakaian di luar gunung berlutut di depan Su Ziyun. Ketujuh orang ini adalah 7 pelayan Zhu Hengyu. Kamu akan menjadi pelayanku di masa depan, Su Ziyun memandang ketujuh orang ini dan berkata dengan ringan. Kita bisa menjadi pelayan Su Gongzi, kita beruntung selama 3 kehidupan. Ketujuh orang itu tampak bersemangat dan berkata serempak. Su Ziyun sering melihat kentut semacam ini, dan tidak bereaksi banyak. Oke, aku kurang, ayo turun. Su Ziyun dengan lembut melambaikan tangannya, maka dia tidak lagi mengabaikan orang-orang ini, dan mulai menutup matanya dan memulihkan diri. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab melangkah maju dan membawa ketujuh pria itu. Apa yang 7 orang ingin katakan, tapi Su Ziyun mengabaikan orang-orang ini sama sekali. Melihat tren asal-usul Su Ziyun, beberapa dari 7 orang mulai menyesalinya. Hanya saja mereka tidak melihat ke belakang pada haluan, mereka pikir itu tidak mungkin untuk bertobat. Belum lagi Su Ziyun akan melewati mereka, bahkan jika Su Ziyun membiarkan mereka pergi, Zhu Hengyu tidak akan menginginkan mereka lagi. Setelah orang-orang ini turun, hanya Su Ziyun yang tersisa di aula yang luas. Pada saat ini, Su Ziyun perlahan membuka matanya, ekspresinya kompleks, dan wajahnya sangat jelek. Mengapa Su Ziyun mempermalukan Zhu Hengyu? Tentu saja tidak seperti dugaan Zhu Hengyu. Su Ziyun bukan orang yang bertubuh kecil, lagi pula, tidak ada yang namanya Zhu Hengyu pada saat memasak dan menguji. Su Ziyun bukan orang yang tidak masuk akal dan tidak masuk akal, walaupun dia sedikit marah pada saat itu, dia akan membalas hal besar wijen dan kacang hijau, bukan gayanya. Ada banyak alasan mengapa Su Ziyun memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Zhu Hengyu. Alasan pertama adalah karena Zhu Hengyu melanggar hukum besi dan menjadi terkenal di sekte tersebut. Tetapi karena alasan ini saja, Su Ziyun tidak memutuskan untuk melakukan apapun dengan Zhu Hengyu. Karena bahkan jika Zhu Hengyu dapat melanggar hukum besi, selama tingkat tubuh iblis tidak naik, di mata Su Ziyun, Zhu Hengyu hanyalah seorang koki. Bahkan setelah generasi yang lebih tua pensiun, jika Zhu Hengyu masih berkinerja sangat baik sebagai koki. Pada saat itu, Su Ziyun, yang menjadi kepala tim, tidak keberatan mengangkatnya di atas posisi penatua dapur. Tapi semua ini telah berubah dengan hari terakhir dari realem iblis Six Secret, setelah kontak mata antara keduanya. Inilah sebabnya mengapa Su Ziyun memutuskan untuk berurusan dengan Zhu Hengyu. Naikkan 11 segmen tubuh ajaib dalam 1 bulan.
Sebagai kandidat yang bertanggung jawab, Su Ziyun sebenarnya lebih peduli tentang orang-orang yang mengikutinya ke Zhongmen. Pertama, saya merasa sedikit baik, dan kedua, saya takut beberapa dari mereka adalah jenius yang tidak dilahirkan dari dunia. Pada awalnya, Su Ziyun paling peduli tentang Siwei, tetapi seiring berjalannya waktu, Su Ziyun menemukan bahwa Siwei lebih terobsesi dengan alkimia daripada kultivasi, dan kecepatan kultivasi tubuh iblisnya tidak terlalu cepat. Jadi nanti, Su Ziyun berhenti memberi perhatian khusus pada Siwei. Zhu Hengyu kemudian memasuki bidang visi Su Ziyun sebagai koki jenius yang baik. Sebelum memasuki dunia rahasia domba iblis, Su Ziyun sudah memeriksa tingkat tubuh iblis Zhu Hengyu. Pada saat itu, Zhu Hengyu benar-benar hanya memiliki kekuatan tahap ke-10 dari tubuh setan. Namun, setelah 1 bulan di ranah rahasia domba ajaib, level tubuh Zhu Hengyu telah meningkat menjadi kekuatan periode ke-21. Dalam waktu 1 bulan, kenaikan adalah 11 segmen tubuh sihir. Fakta ini membuat Su Ziyun agak tidak dapat diterima. Karena Su Ziyun hanya memiliki kekuatan segmen ke-18 dari tubuh iblis. Dia sangat merasakan ancaman Zhu Hengyu. Dia takut, Su Ziyun takut Zhu Hengyu bisa mempertahankan kecepatan kultivasi yang tinggi sepanjang waktu. Dia takut dikalahkan oleh Zhu Hengyu. Dengan cara ini Zhu Hengyu adalah kebanggaan baru surga. Dengan latar belakang Zhu Hengyu, Su Ziyun menjadi suram. Bagaimanapun, Su Ziyun tidak akan pernah membiarkan hal-hal seperti itu terjadi, jadi dia harus membersihkan Zhu Hengyu. Namun, identitas Su Ziyun saat ini istimewa, dan dia tidak bisa berurusan dengan murid biasa tanpa alasan. Jadi dia memilih untuk menggali kaki tembok. Mari kita jijik Zhu Hengyu dulu dan temukan Zhu Hengyu beberapa masalah. Bahkan, Su Ziyun juga menduga bahwa Zhu Hengyu mungkin pernah mengalami pertemuan aneh di dunia misterius sebelum dia bisa mengangkat tubuh sihir begitu cepat dalam waktu singkat. Inilah sebabnya mengapa Su Ziyun hanya memilih untuk menjijikkan Zhu Hengyu pertama, daripada langsung menyakiti si pembunuh. Dia harus mengamati Zhu Hengyu lagi. Di sisi lain, Zhu Hengyu, telah sepenuhnya berhenti berpikir sekarang, dan ia hanya bisa menutupi air dengan para prajurit. Selama Anda bekerja keras untuk mengolah tubuh sihir dan meningkatkannya, semua desain tidak signifikan. Setelah menemukan ini, kabut di hati Zhu Hengyu perlahan menghilang. Hanya satu hal yang diketahui, ada hal lain. Pada saat ini, bisnis toko bubur batu giok suram, dan Zhu Hengyu harus mencari cara. Gadis kecil, kamu pergi ke adikmu Si Yue dan mengundangnya makan malam ini. Zhu Xiaomei sudah lama tidak bertemu Si Yue. Mendengar bahwa Zhu Hengyu akan mengundang Si Yue, dia tidak bisa bahagia. Oke, biarkan aku pergi sekarang. Setelah berbicara, Zhu Xiaomei melompat keluar dari rumah. Setelah Zhu Xiaomei pergi, Zhu Hengyu juga pergi ke kediaman Zhu Dachang dan mengundang Zhu Dachang untuk makan malam di malam hari. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, tidak ada lagi yang lain. Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei duduk di toko bubur Zamrud sampai sore, dan tidak ada satupun pelanggan. Zhu Xiaomei dan Zhu Hengyu kembali ke tempat tinggal mereka dengan wajah frustrasi. Segera setelah mereka tiba di rumah, Si Yue dan Zhu Dachang tiba. Zhu Hengyu menyiapkan bubur Jiu Guo kali ini untuk menghibur mereka. Zhu Dachang melihat bubur Jiu Guo. Dia sangat senang. Dia memakannya dalam satu napas dan mulai menikmati perasaan memabukkan. Si Yue makan untuk pertama kalinya, pada awalnya, dia masih memiliki rasa yang sama dengan Zhu Dachang. Tapi setelah bubur Jiu Guo jatuh, ide Si Yue benar-benar berubah. Hal ini sangat lezat. Si Yue berseru saat dia merasakan efek pusaran magis. Zhu Hengyu tidak lagi makan 9 bubur buah saat ini. Efek bubur 9 buah ini hampir tidak berarti bagi Zhu Hengyu, yang telah berusia 21 tahun dalam tubuh sihir. Ini juga merupakan karakteristik bubur Jiu Guo, dan itu hanya memiliki efek yang baik pada para praktisi di bawah tahap ke-20 dari tubuh sihir. Tubuh iblis lebih dari 20 segmen, meskipun efektif, terlalu boros. Seperti pepatah lama, pagar memiliki 3 tumpukan, seorang pahlawan memiliki 3 geng. Jika tidak ada penolong tangan kanan dan lengan kiri dan tangan kanan yang membantu, biarkan dia semua besi, dan berapa banyak paku yang bisa dia pukul. Bahan-bahan tingkat kedua ini, bahkan jika Zhu Hengyu makan semuanya sendirian. Saya takut itu hanya dapat meningkatkan 1 atau 2 tingkat badan sihir. Untuk Zhu Hengyu, peningkatan kekuatan seperti itu opsional, dan bahkan dapat diabaikan. Jika 9 bubur buah ini digunakan untuk membudidayakan Si Yue, Zhu Dachang, Zhu Xiaomei, Gao Pengyi, Jian He, dan Zheng Xiaoyu, maka semuanya akan sangat berbeda. 9 bubur buah ini cukup untuk menaikkan tubuh iblis mereka ke level 20 dalam waktu singkat. Dengan bantuan teman-teman dan teman-teman ini, Zhu Hengyu memiliki modal dan latar belakang untuk berdiri bangga di dunia. Adapun Zhu Xiaomei, pada saat ini, tingkat tubuh iblis relatif rendah, dan Zhu Hengyu tidak berani memberikannya padanya. Aku takut tubuhnya tidak tahan dampak energi magis yang kuat. Tapi selanjutnya, Zhu Hengyu akan membuat banyak obat mujarab untuknya dan membantunya mencapai tingkat ke-10 tubuh sihir.
Pada saat itu, Zhu Xiaomei dapat makan banyak bubur Jiu Guo dan dengan cepat meningkatkan tubuh sihir. Bagi Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei adalah kepercayaannya yang paling layak. Setelah Zhu Xiaomei menjadi kuat, dia dapat membantunya memikul lebih banyak hal. Namun, pada saat ini, wajah Zhu Xiaomei khawatir dan dia jelas tidak terlalu tertarik pada hal-hal ini. Hobi terbesar Zhu Xiaomei adalah memasak. Untuk peningkatan kekuatan, saya tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Bahkan suatu hari, dia dapat meningkatkan kekuatannya. Itu juga harus untuk memasak masakan yang lebih lezat dan canggih. Bukan untuk hal-hal lain. Setelah efek pusaran Zhu Dachang dan Si Yue menghilang, Zhu Hengyu berbicara. Sebenarnya, aku memanggilmu ke sini hari ini, aku ingin memintamu untuk mendiskusikan sesuatu. Omong-omong, Zhu Hengyu menghela nafas sedikit. Ada apa? Apakah ini dikejar oleh penggemar wanita? Zhu Dachang bercanda, masih terlihat sopan. Zhu Hengyu tersenyum pahit dan tidak menjawab. Apa yang terjadi? Si Yue sedikit mengernyit dan menatap Zhu Hengyu dan bertanya. Aku datang kepada kalian berdua hari ini, tapi aku benar-benar ingin kau membantuku menemukan cara untuk menghidupkan kembali toko bubur batu giok. Zhu Hengyu akhirnya sampai pada intinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Si Yue mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu bertanya pada Zhu Hengyu. Zhu Hengyu mendengarkan kata-kata Si Yue, merentangkan tangannya sambil menangis, dan berkata tanpa daya. Jika aku punya cara, aku tidak akan menemukanmu lagi. Sebenarnya, Zhu Hengyu memiliki beberapa pemikiran dalam benaknya, tetapi dia tidak ingin melakukan itu. Jadi dia ingin bertukar pikiran dan melihat apakah ada cara untuk semua orang. Apakah kamu ingin mengeluarkan bubur Jiu Guo ini? Tambahkan lebih banyak hidangan. Zhu Dachang berkata, mengerutkan kening. Metode ini adalah metode yang paling tradisional, dan juga metode yang dipikirkan Zhu Hengyu. Namun pendekatan ini memiliki kelemahan. Itu sangat mempengaruhi latihan Zhu Hengyu. Satu hidangan mudah dibuat, tetapi toko harus menyediakan beberapa hidangan. Diperlukan produksi berulang Zhu Hengyu, yang sangat mengurangi waktu latihan Zhu Hengyu. Dan yang paling penting adalah dia tidak akan menggunakannya untuk menjual uang. Meskipun uang adalah hal yang baik, ada terlalu banyak hal yang lebih penting daripada uang. Sekarang Zhu Hengyu sudah benar-benar mengetahuinya, dia harus dengan sepenuh hati meningkatkan tingkat tubuh iblis, kalau tidak, dia tidak bisa menjaga apapun. Setelah mendengarkan saran Zhu Dachang, Zhu Hengyu juga mengungkapkan pikirannya. Ketika aku melihat perjalananmu ke alam rahasia, aku sangat terstimulasi. Zhu Dachang memandang Zhu Hengyu dan berkata dengan mata kagum. Zhu Hengyu tidak menyangkalnya, dan mengangguk setuju. Jadi bagaimana bagusnya itu? Zhu Dachang sedikit malu. Semua orang terdiam untuk sementara waktu, Si Yue berkata dengan ringan. Menurutku, kamu mungkin juga mengubah arahmu. Kata-kata Si Yue menyebabkan 1000 gelombang. Apa? Semua orang tanpa ragu menatap Si Yue. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan membiarkan Zhu Hengyu disetrika? Zhu Dachang pertama kali keberatan. Sebaliknya, Zhu Hengyu dulunya kaget, dan kemudian tenang perlahan, tenggelam dalam kontemplasi. Sudah pasti tidak realistis untuk membiarkannya menyetrika, tetapi itu bisa dibuat alkimia. Si Yue membalas. Alkimia? Kamu membuat alkimia masak. Zhu Dachang mendengarkan Si Yue dan merasa sedikit lucu. Bahkan jika kamu membiarkannya berlatih, kan? Zhu Dachang berkata dengan marah. Zhu Dachang belum pernah melihat alkimia Zhu Hengyu, jadi kali ini dia akan menunjukkan reaksi seperti itu. Dalam kognisi Zhu Dachang, alkimia koki sama seperti memasak pandai besi, itu pasti hal yang paling tidak masuk akal. Di sisi lain, Si Yue serius dan membantah dengan serius. Zhu Hengyu adalah penyihir alkemis tertinggi. Menurutku memasak itu sangat disayangkan. Hanya dia. Zhu Dachang berkata dengan ekspresi tidak percaya. Melihat Zhu Dachang tidak percaya, Si Yue memberitahu Zhu Dachang tentang pengalaman alkimia pertama Zhu Hengyu sebelum memasuki dunia rahasia setan domba. Setelah mendengarkan Zhu Dachang, rahangnya jatuh. Itu tidak benar. Tanya Zhu Dachang, menatap Zhu Hengyu dengan tak percaya. Setelah melihat Zhu Hengyu mengangguk, Zhu Dachang benar-benar terdiam. Setelah beberapa saat, Zhu Dachang mengangkat ibu jarinya ke Zhu Hengyu dan mengulurkan 3 kata. Kamu luar biasa. Zhu Hengyu hanya tersenyum tipis, dan dia menanggapi Zhu Dachang. Lalu Zhu Hengyu menatap Si Yue dan bertanya. Apakah alkimia itu dapat diandalkan? Tidak bisa diandalkan untuk bisa diandalkan, tapi setidaknya itu jauh lebih mudah daripada memasak. Si Yue mengatakan yang sebenarnya. Memang, memasak membutuhkan banyak waktu, tetapi alkimia berbeda. Dibutuhkan 1 jam untuk membuat obat mujarab, tetapi harganya puluhan kali lipat dari semangkuk nasi. Yang paling penting adalah bahwa makanan memiliki umur simpan. Jika Anda tidak memakannya sesegera mungkin, sekali makanan dingin akan kehilangan aura dan menjadi tidak valid. Berbeda dengan eliksir, ia terkandung dalam botol giok, bahkan jika diletakkan selama ribuan tahun, kemanjurannya masih ada. Karena itu, hampir semua beku akan membawa banyak keabadian bersama mereka. Tapi tidak ada yang pernah membawa makanan. Karena itu, permintaan dan konsumsi obat mujarab jauh lebih besar daripada makanan.
Itu benar, Zhu Hengyu mengangguk dalam-dalam dan setuju. Lalu lepaskan toko bubur dan gantikan dengan toko obat. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu berkata. Si Yue mengangguk setuju. Zhu Dachang juga tidak punya komentar. Mereka sekarang juga sadar akan pentingnya mengangkat tubuh sihir. Melihat semua orang setuju, Zhu Hengyu memutuskan untuk membuat keputusan akhir. Adapun mereka yang telah memesan makanan selama setahun atau lebih, Zhu Hengyu memutuskan untuk mengembalikan batu energi ajaib kepada mereka. Saat itu, Zhu Xiaomei, yang diam, tiba-tiba berbicara. Tidak bisakah kamu membatalkan bubur? Suara melengking terdengar lemah. Mendengar suara ini, mereka semua berbalik dan menatap Zhu Xiaomei dengan ragu. Zhu Xiaomei yang paling pendiam dan paling tidak berpandangan, kali ini bahkan berhenti berbicara. Setelah mengerutkan kening, Zhu Hengyu bertanya dengan lembut, mengapa kamu tidak setuju? Kita jadi serakah lebih awal, bekerja keras dan akhirnya membuat toko bubur, tutup saja, aku merasa kasihan dengan upaya kita sebelumnya. Zhu Xiaomei berkata dengan sedih. Zhu Hengyu dapat memahami suasana hati Zhu Xiaomei, karena dia juga memiliki keengganan. Tetapi pada saat ini, Zhu Hengyu benar-benar tidak punya banyak waktu untuk bekerja di toko bubur, ia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk budidaya setan. Akhirnya membuat keputusan ini, hatinya juga sangat tidak nyaman. Zhu Hengyu dengan lembut membelai kepala Zhu Xiaomei dan berkata dengan ringan. Tapi kakakku harus fokus pada kultivasi di masa depan, jadi aku benar-benar tidak punya waktu untuk membuat makanan. Bahkan jika mereka terus memasak, mereka hanya membuatnya untuk Zhu Xiaomei, Zhu Dachang, Si Yue, Gao Pengyi, Jian He, dan Zheng Xiaoyu. Adapun penjualan eksternal, dikecualikan, Zhu Hengyu benar-benar tidak punya waktu. Setelah berulang kali berjuang, Zhu Hengyu memutuskan untuk membujuk Zhu Xiaomei. Bagaimana Zhu Xiaomei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu bahwa kakak lelaki saya akan fokus pada kultivasi. Jadi ide saya adalah bahwa di masa depan, kakak lelaki saya akan berkonsentrasi pada budidaya sepenuh hati, dan saya akan mengurus bisnis bubur. Di antara kata-kata itu, mata Zhu Xiaomei berangsur-angsur menyala. Di antara mata yang cerah, Zhu Xiaomei berkata dengan gembira, percayalah, aku pasti akan bekerja keras untuk menjaga toko yang aku dan adikku jalankan bersama. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu sedikit mengernyit. Pada saat ini, Si Yue dan Zhu Dachang diam. Ini adalah masalah antara saudara dan saudari mereka tidak baik untuk mengatakan apapun. Bukan karena Zhu Hengyu berpikir untuk membuat Zhu Xiaomei bertanggung jawab secara langsung. Tapi Zhu Xiaomei hanya bisa membuat bubur Moyuan jadi T kelas 2 sekarang, tapi bubur Moyuan jadi T kelas 2 pasti tidak akan populer. Saat itu, masih akan menghadapi kebangkrutan. Tapi melihat tatapan memohon Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu tidak tahan untuk menolaknya. Akhirnya, setelah berpikir berulang kali, kata Zhu Hengyu. Gadis kecil, kamu hanya bisa membuat bubur Moyuan jadi T kelas 2 sekarang. Tapi harga bubur batu gio kelas 2 sangat rendah, dan permintaannya juga sangat rendah. Bahkan jika kamu mengambil alih toko, itu tidak berguna, hanya menunggu untuk menutup. Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei terdiam. Meskipun dia belum membaca banyak buku, dia bukan orang bodoh. Dan sebaliknya, Zhu Xiaomei sangat pintar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.